Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rio Hasport. Kita awali edisi kali ini dari kita ngitung duit nih ya. Siapa yang lagi butuh duit? Semua juga butuh duit. Kesini dong, aku mau duit. Ya, kembali kami katakan kalau butuh duit ya nggak usah pusing, datang aja ke PSSI. Sebab Komdis PSSI panen lagi cuy, pertanggal 25 sampai 29 Oktober 2023. Ada berapa juta ya yang didapat Komdis? Yang pertama, Persebaya didenda 25 juta. Pelanggarannya ya seperti biasalah, supporter away saat lawan Bali United. Yang kedua, Persita Tangerang didenda 20 juta. Pelanggarannya gagal mencegah adanya keributan antar supporter Persita dengan supporter Persis Solo. Yang ketiga, Persis Solo didenda 50 juta. Pelanggarannya adalah adanya supporter Persis Solo yang menyalakan lebih dari 5 buah flare saat away ke Persita. Yang keempat, Persis Solo didenda lagi 20 juta. Pelanggarannya adalah adanya supporter Persis Solo yang melakukan pelemparan ke dalam lapangan saat lawan Persita Tangerang. Yang kelima, Bayangkara FC didenda 50 juta. Pelanggarannya 5 kartu kuning dalam satu laga saat lawan Barito Putra. Padahal di sini ada kartu merah loh, tapi kenapa nggak dihitung ya? Ada. Yang keenam, PSS Sleman didenda 50 juta. Pelanggarannya sama, 5 kartu kuning dalam satu laga saat lawan Persik Kediri. Yang ketujuh, Persija Jakarta didenda 20 juta. Pelanggarannya adalah adanya supporter Persija yang melakukan pelemparan botol ke lapangan saat lawan Rans Nusantara FC. Padahal di sini Persija dapat kartu merah loh, tapi kok nggak dihitung ya? Dan beberapa sanksi teguran keras pada pelatih dan ofisial tim Liga 1 ya. Ada banyak banget, sulit kalau dihitungin atau disebutin satu-satu mah. Sementara itu dari Liga 2 ada Persipura 10 juta. Lalu David Lali dari Persiraja Banda Aceh didenda 5 juta dan larangan tampil 2 kali. Lalu Persiraja didenda 20 juta. Salah satunya gara-gara adanya bendera Palestina nih yang berkibar. Yang keempat, Yohanes Hera dari Persikap Kabupaten Bandung didenda 5 juta. Yang kelima, PSIM Jogja didenda 25 juta. Yang keenam, Persijap Jepara 25 juta. Dan juga beberapa denda dari EPA juga. Jadi total per tanggal 25 sampai 29 Oktober ini dari 3 kompetisi ini PSSI dapat duit itu sekitar 437 juta. Ya lagi-lagi hampir setengah miliar cuy. Dan jika ditotal di putaran pertama saja dari 3 kompetisi ini, Komdis PSSI ini udah kumpulkan duit kurang lebih 12,7 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. Ini sih 3 kali lipat yang didapat dari musim lalu loh. BTW tuh duitnya dipakai buat apa ya? APPI selaku badan yang menaungi pemain di Indonesia kembali mengatakan di putaran pertama lalu setidaknya masih ada 5 klub lebih di Liga 1 yang ternyata menunggak gaji pemain. Ingat, 5 klub lebih loh ya. Dikatakan oleh CEO APPI Hardika Aji yang kami kutip dari bolaskor.com, jika di total jumlah tunggakan klub-klub ini memang nggak seberapa dibanding dengan musim lalu yang sampai 2-3 bulan nunggak. Tapi di putaran 1 ini klub yang nunggak gaji ini paling 1-2 bulan aja. Sayangnya Aji di sini nggak nyebutin tim mana itu ya. Cuma Aji ini ngakunya dari 4 dari 5 tim ini tuh adalah tim besar Liga 1. Aji belum mau nih merilis sebab ini masih dibicarakan antara pemain dengan pihak klub yang masih nunggu keputusan klub. Kalau dalam waktu 1 bulan ini masih belum ada ditemukan titik terang antara klub dengan pemain, barulah diumumkan ke publik. Kami pribadi nggak bisa nebak-nebak tim mana aja itu ya, sebab kami pun belum tahu pasti ya. Tapi dari berita yang beredar luas di kalangan pesepak bola, ada beberapa tim yang memang sedang kesulitan ekonomi seperti PSM Makassar,
Persija Jakarta, PSS Sleman, Arema, Persita, Persebaya, dan Bayangkara FC yang memang tengah kesulitan ekonomi. Tapi belum tentu benar juga kalau yang nunggak gaji ini tim-tim tadi loh ya. Cuma yang kami sedikit soroti di sini adalah pemain. Giliran di lapangan aja sok-sokan main kasar, mencederai teman sendiri. Giliran nggak digaji aja dan nggak berani protes pada klub. Aduh, inilah tipikal warga Konoha. Dari Persebaya, setelah kemarin ada Marco Simic dari Persija yang nolak dipinjamkan ke Liga 2, bahkan ke klub manapun, kini giliran striker Persebaya Paulo Victor yang juga nolak dipinjamkan ke Deltras FC di Liga 2. Alasan Victor jelas, jika manajemen Persebaya sudah nggak butuh dia, lebih baik putuskan kontrak saja daripada dipinjamkan ke Liga 2. Victor tahu ini trik manajemen agar pemainlah yang putuskan kontrak. Sebab jika pemain yang putuskan kontrak, maka klub nggak perlu keluar uang. Tapi sebaliknya, klublah yang dapat uang dari pemain. Sebab kalau klub yang mutusin kontrak pemain, ya otomatis klub harus bayar kompensasi kontrak ke pemain. Jika sebaliknya, kalau pemain yang mutusin kontrak, maka klublah yang dapat duit. Sebab pemainlah yang bayar kompensasi kontrak. Nah, kalau ditanya, Bang, apa bisa pemain nolak jika harus dipinjamkan ke klub lain? Jawabannya tergantung kesepakatan di awal dalam perjanjian kontrak. Nah, dalam perjanjian kontrak itu apa ada disebutkan jika pemain harus memenuhi setiap keputusan klub atau tidak? Biasanya sih ada poin itu, dimana di poin itu tuh biasanya dituliskan pihak A atau pemain wajib mematuhi segala ketentuan dan keputusan serta kebijakan dari klub. Nah, poin ini tuh mencakup banyak hal. Bisa pemain itu berhak disanksi oleh klub jika indisipliner. Pemain itu boleh dipinjamkan ke klub lain dan lain sebagainya. Cuma biasanya jika pemain asing itu nggak terlalu ngerti soal poin ini. Sebab jika di luar negeri itu poin peminjaman pemain ini tuh ada poinnya tersendiri. Contoh nih, kalau di klub luar negeri ada poin tersendiri kayak gini tulisannya nih. Setiap pemain tak bisa menolak jika kurang berkontribusi, maka klub berhak melepas dan meminjamkan ke klub lain. Nah, itu ada kalau di klub luar negeri seperti itu ya. Nah, kalau di klub Indo mah biasanya sih jarang ada poin langsung kayak gini. Atau mungkin ada, tapi si pemainnya atau si agennya yang nggak mengerti. Dan kalaupun ada poin ini dalam klausul kontrak tapi pemainnya nolak atau melanggar, nah jelaslah klub ini punya kuasa sebab klub sudah sesuai perjanjian. Tapi entahlah, sebab setiap klub itu isi klausul kontrak tuh pasti berbeda-beda. Dari PSS Sleman, PSS Sleman resmi meminjamkan pemain asingnya asal Jepang Kei Sano. Tak disebutkan sih klub mana Sano dipinjamkan, tapi kalau melihat di Instagram Kei Sano, kemungkinan besar Kei ini dipinjamkan ke tim Liga 2 Sada Sumut. Sebab Kei sudah memfollow akun Instagram Sada Sumut. Di sisi lain, PSS Sleman pun kabarnya ajukan pinjaman pada PSM Makassar untuk bisa memboyong salah satu striker PSM, yakni Everton Nascimento. Tapi PSS pun tetap mengajukan Adilson Silva sebagai opsi jika Everton ini nggak dilepas oleh PSM Makassar. Dari Persija Jakarta ada kabar atau isu, ingat isu loh ya, jika Persija ini ngebet banget dapetin Ze Valente dari Persebaya. Bahkan beredar isu nih jika manajemen Persija ini mau tuker tambah dengan pemain Persija, yakni Witan Sulaiman. Jadi Ze ini kan nggak dilepas nih, cuma dipinjamkan oleh Persebaya. Nah, Persija ini mau nih minjem Ze dan Persija nawarin Witan Sulaiman sebagai barternya. Kami pribadi belum bisa memastikan benar atau enggaknya rumor ini ya. Ya silahkan nilai sendiri aja guys, layak atau enggak sih, atau sepadan atau enggak sih jika Z ini ditukar dengan Witan Sulaiman. Dari Bayangkara FC, Bayangkara FC selain ingin meminjam Putu Gede dari Persib, Bayangkara FC pun resmi ajukan peminjaman pada Persib untuk bisa memboyong bek kiri Persib, Rezaldi Hehanusa. Jika opsi peminjaman tak bisa dilakukan, maka opsi pembelian pun akan ditempuh oleh Bayangkara FC untuk bisa mendapatkan dua fullback ini.
Tapi hingga sejauh ini pihak manajemen Persib belum merespon. Nah, kalau soal Rezaldi sih kemungkinan bisa ya dilepas. Soalnya slot bek kiri Persib kan numpuk nih. Tapi kan kita sama-sama tahu nih Rezaldi udah main di pekan ke-18 atau di putaran kedua di Persib. Yang artinya nggak bisa lagi dong main di klub lain di Liga 1 kecuali Rezaldi ini main di klub Liga 2. Tapi ya nggak tahu juga sih bisa apa enggaknya nih. Ini kan tim penguasa liga, bisa diatur lah. Tapi kalau soal Putu Gede ini agak sulit dilepas sama Persib, sebab Persib sendiri kekurangan di bek kanan, apalagi Erianto udah dipinjamkan, kecuali Persib memulangkan Hen-Hen. Nah, kabar terbaru katanya lo ya, Persib ini bersedia nih melepas Rezaldi dengan syarat Bayangkara FC ini pun meminjamkan Hargianto ke Persib. Lah, buat apa sih Hargianto? Apa untuk mengantisipasi jika Dado hengkang gitu? Entahlah, kita tunggu aja ya kelanjutannya. Dari Persib Bandung, setelah Putu Gede dan Rezaldi Hehanussa yang diminati oleh Bayangkara FC, kemarin pun Persib udah melepas Erianto ke PSPS Riau sebagai pinjaman. Nah, yang terbaru, nama Zalnando pun kabarnya akan dipinjamkan ke salah satu tim Liga 2 Sriwijaya FC. Nah, posisi Zalnando sendiri di Persib ini 50-50 ya, sebab kita tahu lah kontrak Zalnando ini masih ada sampai 2027, tapi Zalnando pun masih berkutat dengan cedera. Sementara Persib udah numpuk nih di sektor kiri. Selain Sriwijaya FC, ada klub Liga 1 yang juga minat pada Zalnando, yakni Persikabo yang akan ditinggalkan Frankie Misa untuk pulang ke Persija. Nah, ini menarik ya, apakah Persib akan melepas dua fullback kirinya nih? Apalagi ada kabar jika Firza Andika ini akan merapat ke Persib. Cuma kok yang berkutat di bek kiri terus ya? Padahal kan Persib butuhnya bek kanan. Tapi jangan salah, Firza ini multifungsi, bisa bek kiri, bisa bek kanan. Sebab Firza ini kedua kakinya hidup, kaki kiri bagus, kaki kanan pun bagus. Dari Arema, 1 gol penalti Gustavo Almeida ke gawang Dewa United di pekan ke-18 menasbihkan jika Gustavo Almeida sebagai raja penalti di Liga 1. Dari 13 gol yang dicetak Almeida, 7 diantaranya dicetak lewat titik penalti. Dan ini artinya dari 18 gol yang dicetak oleh Arema musim ini, cuma 11 gol saja yang dicetak dari open play. Sekaligus kembali menasbihkan Arema sebagai tim terbanyak Liga 1 yang mendapatkan hadiah penalti dengan 8 penalti sejauh ini. Dari Liga 2, mantan penyerang PSIM Jogja Alexander Rakik resmi berlabuh ke tim Liga 2 lainnya, yakni Sada Sumut. Kabarnya Rakik akan jadi satu di antara dua pemain asing baru Sada Sumut, yakni ada Keisano dari PSS Sleman. Sementara itu, Lord Paduka Jose Wilkson akhirnya resmi kembali ke Liga Indonesia. Wilkson resmi bergabung dengan tim Malut United di Liga 2. Malut United mengalahkan Perserang Serang yang juga mengincar Jose Wilkson.